Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pacel semuanya, subhanallah kita ketemu lagi ya. Masih tetap di acara Ngopi Pagi bersama saya Abah Hanom. Kali ini saya sangat senang sekali kedatangan sebuah kehormatan buat saya, kedatangan tamu yang amat saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah saat ini sudah hadir, yaitu di hadapan saya guru saya. Beliau adalah pelaku sejarah yang betul-betul sangat-sangat fenomenal. Alhamdulillah. Assalamualaikum Abah Dep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sehat ya, sehat ya. Ya, ongkar nama budaya, ongkar seperti nama sewaya. Iya, Udah jong nih kan? iya, iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengen atau selami janji mereka dia. Ungi ya. Pengen tentos waktu aja tan. Alhamdulillah. Biasa alhamdulillah kan. Iya, syukurlah. Kegiatan apa sekarang? Sibuk apa itulah? Pengen untuk sementara ini kita sibuk dengan masalah di budaya ya. Iya. Merevitalisasi budaya. Alhamdulillah. Kalau merekonstruksi itu mungkin terlalu jauh ya. Iya. Kita mencoba merevitalisasi budaya untuk lebih ke pemahaman kita sedang di mana dan akan kemana. Mungkin gitu ya kan? Iya. Oke, saya setuju lah. Gini, Bang Dep, alhamdulillah, terima kasih kehadirannya. Dan mungkin sudah saya tunggu udah lama banget ini, ingin ngobrol kayak gini ya. Alhamdulillah. Terutama tentang masalah dunia kopi itu loh. Yang saya tahu, kopi di Indonesia itu betul-betul banyak yang diminati oleh orang luar ya. Karena Betul. mungkin dari ketinggian tanahnya atau apalah, saya kurang paham. Yang pasti kopi di Indonesia itu betul-betul kopi yang sangat diminati oleh orang-orang luar. Sehingga mungkin ada baiknya kalau kita mengguar sejarah tentang masalah kopi yang ada di Nusantara ini. Dan ada baiknya juga dibahas dari mulai peradaban awalnya kopi sampai saat ini. Itu seperti apa menurut Abang? Coba. Pasti ada orang yang lebih tahu tentang ini. Tapi paling tidak kita mencoba untuk melihat dari dekat aja kopi. Siapa yang tidak suka kopi ya? Tidak suka kopi. Terus dari kopi yang umumnya sekarang itu ada Robusta dan Arabica. Mungkin dari sana kita bisa melihat. Iya. Kenapa tidak ada Sundaika atau Javanica? Itu bukan jadi masalah. Justru dari sini kita harus merasa bangga. Kopi yang berikan rasa dimanapun itu berada, pasti setiap orang ada yang suka. Penamaan itu justru memberikan kelas ya. Arabica seperti apa, Robusta seperti apa, dan kenapa berabad-abad orang tetap minum kopi. Iya, dari dulu ya sejak. Oh, dari dulu sekali kan. Yang paling santai kan, yuk kita ngopi, yuk orang ngopi. Sampai akhirnya keluar kata-kata tersebut ya, dari orang ngopi heula ditambah dengan makanan ringan seperti keripik dan sebagainya. Dan ini mungkin kita harus mencoba untuk bukan segera minum, bukan segera mencicipi, tapi kan bisa merenungi apa itu kopi, kenapa sangat digemari mancanegara, dan kenapa kopi kita sangat enak rasanya gitu ya kan? Istimewa ya. Istimewa sekali. Ya, salah satunya kita melihat kilas balik. Kenapa ada Arabica? Mungkin itu ya kan? Kenapa ada Arabica gitu? Dalam satu sisi, saya tidak menyimpulkan di sini. Di sekitar abad 623 telah datang ke sini. Pendatang yang datang ke sini dengan kopi dan mereka mengatakan ini nikmat sekali. Saya pikir seperti itu. Walau waktu itu belum ada kopi kapal api ya kan. Nah ini mungkin menarik untuk kita bicarakan. Ketinggian dan posisi yang sentris di ekuator. Tentu untuk berbagai jenis flora juga banyak ragamnya. Nah kebetulan kopi itu diminati semua kelas. Nah kita dari sini kita melihat kopi bukan dari rasanya yang pahit. Iya. Sedap pahit gitu kan. Ya, kalau menurut saya kopi itu kebanyakan memang kopi itu kalau istilah bahasa Sundanya itu kopi pikiran gitu. Jadi
banyak sekali orang yang mengatakan bahwa kopi itu hitam. Tetapi walaupun hitam, dia tidak malu memperlihatkan kehitamannya kopi. Puitis sekali. Nah, sehingga walaupun dia memperlihatkan kehitaman kopinya, dengan gentleman dia memperlihatkan kehitaman kopinya, tetapi banyak sekali orang yang suka terhadap kopi hitam. gitu guru. Banyak dari saudara kita budayawan yang bukan baju betul. hitam ya. Orang budayawan, orang apa juga itu, tetap kopinya kopi hitam. Ya, gitu. Setuju. Kalau kita tidak tahu yang hitam, mungkin tidak akan pernah tahu di mana yang putih. Seperti itu. Itulah. Jadi itu ya, saya menarik sekali bahwa kopi itu dimulai dari berapa tadi? 6 Yang tercatat. yang tercatat itu Anggap gini Kang. Kenapa ada Arabica, kopi Arabica? Misalkan kita mengatakan, oh bisa 623. Saya berpikir di 623 tersebut itu memulai era kopi. Mereka mengenal dari luar. Berarti sebelumnya kan sudah ada peradaban yang menggunakan kopi sebagai minuman sehari-hari. Betul. Nah dari sana kita melihat, oke, saya mereferensikan di 623. Jauh ke belakang lagi tentu kan tidak tiba-tiba ada kopi aja. Iya. Gitu kan? Ya saya sepakat lah, karena negara kita itu kan negara agraris ya. Betul. Ya. Sehingga mari kita kopikan Indonesia dan Indonesiakan kopi. Nah, itu yang Setuju. saya sangat setuju sekali ya. Betul. Karena apa? Negara kita ini negara agraris yang penuh dengan tanah yang subur kan gitu. Kalau bahasa dulu mah kan ada nyanyian itu kan. Tanam surga. Orang bilang tanah kita tanah surga kan gitu ya. Tanam kayu dan batu jadi tanaman kan gitu ya. Tapi sekarang yang menurut saya itu banyak lahan tanah yang betul-betul sangat potensi sekali ditanami kopi. Kebanyakan sekarang digempur itu tanah teh, dibikin ini dan lain sebagainya, sehingga kesuburan tanahnya itu hilang. Betul. Nah, bagaimana terobosan untuk agar supaya tanah tersebut bisa kembali aktif, bisa berpotensi, bisa benar-benar dimanfaatkan potensinya oleh masyarakat? Seperti apa coba? Yang menjadi permasalahan Kang, salah satunya ini sepihak ya. Iya. Menurut saya pasti akan banyak budiman yang juga berpikir lain. Tentu sah-sah saja. Iya. Kopi mempunyai nilai ekonomis. Betul. Ekonomis. Tentu ada kebutuhan kopi dunia berapa. Di sini kita harus bijak menyikapi. Dari nilai ekonomis tersebut ada nilai memanagenya bagaimana. Jangan sampai semua tanah itu saat musim kopi dikopikan, saat musim jahe dijahekan, saat musim apa diitukan. Kan tetap aja dalam Al-Quran juga dikatakan, dan aku telah menciptakan bumi dengan keteraturannya. Manusia seharusnya mengacu kepada satu kearifan lokal. Bukanlah masa uang aja, karena yang harus diisi itu bukan hanya perut dan bukan hanya berpacu pada dolar, apapun itu. Singnya atau kebumian, dalam artian kata, kalau kita bisa mengambil hasil dari tanah tersebut, kita pun harus belajar bagaimana merawatnya. Jangan sampai keuntungan kita hari ini adalah hari esok. Iya. Bagaimana hari esok? Nah itu, kita hanya jembatan ya kan. Iya. Bisa menikmati, tapi sisanya seperti ini. Karena kopi kita kaya, generasi kaya pertama, generasi kedua foya-foya, generasi ketiga sengsara. Nah, harusnya kepikir ke sana. Jadi sambil minum kopi itu berpikir ke depan, bukan tentang hari ini saja. Bagaimana ya menata masa depan lebih baik kan gitu ya. Betul. Kan dikatakan juga kopi rasanya, gradasinya berbeda-beda. Iya, betul. Ibaratnya gini Kang, semakin banyak kebutuhan kita bisa cukupi, tapi pada saat lebihi kuota yang ada, harga turun. Nah, kita mungkin harus berpikir ke arah sana. Iya. Ya paling tidak dari minum kopi juga kan kata ada nilai ekonomis yang dipikirkan ya. Daripada ngalabunan tupuguh begini ya kan. Yang kita minum, kita coba pahami istilahnya seperti ini. Kopi bukan hanya dinikmati. Sambil kopi kita bisa tafakur dan tadabur Kang. Betul. Paling tidak apa yang kita rasakan itu ada arti. Ada artinya ya. Ada artinya, bukan hanya minum masuk perut selesai aja.
Tapi saya banyak mendengar dan dilihat dari media sosial, dari berita media-media yang elektronik yang lain, bahwa kopi itu mengandung kafein yang sangat tinggi ya. Apalagi kopi di ketinggian di tanah kita, di ketinggian yang sangat 1000 mdpl ke sana ke atas. Betul. Itu katanya mengandung kafein yang sangat tinggi. Nah, ada lagi yang bicara ketika kita minum kopi akan menguatkan detak jantung karena kafeinnya tinggi. Apakah betul itu, Guru? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Setiap manusia unik. Jadi enak cek kurang, belum tentu enak cek batur. Tapi kalau kita melihat dari logika yang ada, ya monggo gitu. Dan artian kata, logikanya seperti apa nih di Indonesia alamiah, ilmiah? Jelas, Kang. Dulu saya pernah mendengar kalau kopi Arabica itu layak tumbuh di ketinggian 1200. Kalau sekarang di atas 1400. Bayang itu kan ya. Sementara semakin tinggi gunung itu kan banyak hutan tutupan, hutan larangan. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Ya, jadi bukan hanya nilai segi ekonomis, tapi nilai keselarasan dengan alamnya. Jadi dalam artian kata, sok atuh. Ya, kelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik, alam pun akan memberikan yang terbaik. Iya, betul. Itu salah satunya. Nah, di sini yang dikatakan produk knowledge penting, kan? Betul ya. Haruslah di sini justru keterkaitan kan antara pemerintah dan orang-orang adat, LMDH dan sebagainya. Jangan sampai semena-mena ya. Jangan semena-mena. Saya yakin kan, kalau kita memuliakan tanah, tanah pun akan memuliakan kita. Iya, betul. Setuju, saya setuju. Jadi paling tidak ya untuk kesejahteraan umat manusia lah istilahnya. Jangan hanya jadi korban di bawahnya itu kan. Saya sepakat sekali, Guru. Sebab ada yang mengatakan bahwa orang yang merusak alam, orang yang menggundulkan hutan, orang yang merusak hutan hanya dengan emosi ambisi sendiri, memuaskan hawa nafsu sendiri, itu bisa dikatakan bahwa itu seorang teroris. Sangat, buat saya itu. Sangat teroris ya. Sehingga dampaknya itu kemana-mana. Ya. Akhir-akhir ini di negara kita banyak sekali kejadian longsor, kejadian banjir. Ya itu mungkin ya dampak daripada perusakan alam itu ya. Sehingga dampaknya masyarakat kecil pun ya kena dampaknya kan gitu ya. Semuanya kena. Ya masih untung kalau mereka yang memang berbisnis di bidang itu mereka punya duit. Tapi yang tidak tahu apa-apa. Iya. Dalam artian kata gini kan, ekosistem itu harus terjaga ya, pemahamannya. Jadi bukan masalah PAD-nya, bukan masalah nilai ekspor. Dia ekspor tapi bangsa kita sendiri nggak bisa beli, misalkan gitu kan percuma. Repot ya. Ekspor itu mah yang sisa unggul, Kang, setelah bangsa kita sudah menikmati. Betul. Kan ada di sana dikatakan Bapak Bumi dan pasal dan ayat di Undang-Undang 45 bahwa kesejahteraan untuk semuanya. Ya menikmati dong, menikmati semuanya. Menurut saya ini mah. Iya. Jadi saat ngobrol juga jeung buktina kan. Ngomong-ngomong berapa tahun Guru di Belanda waktu itu? Waduh. Zaman dulu sekitar ya 19-20 tahunan kan. 20 tahun ya. Ya. Dari dulu saya minum kopi kan. Gitu ya. Di mana itu waktu di Belandanya, di mana itu? Kalau dari Cimaragas dekat nggak? Dari Cimaragas deket kan. Tinggal ke Jakarta, udah gitu duduk, perem nyampe. Iya. Itu di mana itu waktu dulu di Belandanya di mana itu? Di Amsterdam. Mohon di Amsterdam. Kapungkur ya kan. Oh, Amsterdam itu kan yang ada ini ya yang ada kincirnya ya? Ya. Ya. Amsterdam. Kenapa mau di Belanda itu? Kenapa mau di Belanda? Ke Belanda kenapa? Karena kan Belanda juga ada sejarah itu yang sangat mengerikan sekali buat negara kita, rakyat kita. Ya, perusahaan kopi Max Havelaar, Douwe Dekker kan. Jadi saya Douwe Dekker kasar. Oke gitu ya. Sugante Douwe Dekker itu orang Indonesia. Iya. Enggak, yang saya pikir yang namanya orang Belanda itu kan dulu pernah menjajah kita. Terus kenapa gitu kita sampai guru sendiri kenapa tinggal di Belanda gitu loh maksud saya. Saya percaya dengan periode. Periode ya? Periode. Apa itu periode itu? Periode ngalakon, kalau orang tua bilang kan, ilmu tuntut dunia siar. Oh kayak gitu. Kirain saya kalau jabatan bupati itu kan ada satu periode. Bukan gitu ya? Bukan. Di mana kan?
iya. Itu ngomong di Belanda itu bahasa apa itu? Bahasa Galuh apa bahasa Ciamis apa bahasa apa? Ya ketemu dengan orang Sunda ya ngobrol Sunda. Ketemu gitu dengan ya? orang Belanda ya kan ada gini ya. Bilang kau ingin menguasai sebuah bangsa, kuasai bahasanya. Jadi mau tidak mau Kang, ada suguhan tadi Belanda, teh bahasa Inggris, ada orang teh bahasa Belanda Kang. Ayo kenal kawan bahasa Sundanya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ya nikmati ya. Menikmati maklum pramuka Kang di sini senang di mana senang. Enggak, yang saya tuh kalau lihat kincir angin di Amsterdam itu ya itu terbuat dari albasia. Emang kayak albasiah gitu gitu. Oh, nggak ada ya. paling gitu kayu ok, kayu beg, kayu Iya. paling kayu itu ringan. Silakan. Oke pemirsa, sahabat Pacena semuanya, ini sahabat kita ini beliau adalah salah satu orang yang penikmat kopi juga. Ditampi Kang. Mangga sambil ngopi. Ayo pemirsa, kopi mana? Kopi mana? Ayo ngopi. Ditampi. Jadi beliau ini adalah salah satu motivator ketika ada di Belanda. Jadi beliau adalah orang yang selalu mensupply ataupun istilahnya orang yang menjadi motivator di Belanda sehingga beliau betul-betul tahu kualitas produk yang ada di Indonesia itu betul-betul sangat dikenal sekali ya di Belanda ya. Termasuk kopi gitu loh Pak sahabat Pak Channel. Ada Kang, maaf nih Kang. Ya. Ada yang saya anggap adik, yang saya anggap saudara. Sempat beliau itu datang di sini 2020 kemarin. Woromutigo itu. Woromutigo ya. Woromutigo itu nama yang saya anggap adik ya. Beliau dari 2016 dan jauh sebelumnya sudah banyak membantu di sini. Mengadakan beberapa event di luar. Di Turki, di Jerman. Namanya Koteka. Jadi Coffee Teh Kakao. Kemarin sempat datang ke sini, cuma ya karena masalah Covid ya, jadi harus balik lagi ke sana. Ya mudah-mudahan aja beliau bisa menjadi duta ya. Amin. Oke, terima kasih, sangat menarik sekali Abah Ndep ya. Terima kasih. Jadi begitu sahabat Pacena semuanya, beliau adalah salah satu orang yang pernah menjadi motivator di negeri Belanda. Sehingga produk apapun yang ada di Indonesia, terutama hasil bumi yang berupa kopi, komoditi kopi itu sangat dikenal sekali di sana. Sehingga ada sejarah di Bandung Selatan itu kalau nggak salah ada namanya Boska. Nah, itu di sana itu perkebunan teh. Di sana itu banyak sekali kebun kopi, jenisnya kopi Arabica karena ketinggian di sana itu lebih dari 1.500. Nah, dari sejarah ini saya bisa teringat di daerah sana itu ada sebuah gunung yang namanya Gunung Wayang. Di sana di kaki Gunung Wayang itu ketinggian kurang lebih sekitar 1.500 lah. Saya lihat di sana itu banyak sekali pohon kopi jenisnya Arabica dulu. Sehingga ini mah hanya sekedar inspirasi saya aja bahwa pantesan pada zaman dahulu orang Belanda itu pengen sekali di sana sehingga ada tugunya di sana tuh, ada ciri namanya Boska. Saya lihat di Google juga banyak ya. Sekarang kan Mbak Google kan lagi banyak sekali ya. Apalagi netizen sekarang pada tahu semua karena netizen itu kan gaul kan. Iya, netizen itu maha benar dari segala komennya kan gitu. Nah, jadi di sana itu ada sebuah gunung namanya Gunung Wayang. Terus di sana itu ada perkebunan namanya Boska, kalau nggak salah ini lihat di sini. Nah itu mungkin ada kaitannya dengan sejarah-sejarah orang Belanda. Oke, terima kasih Guru atas kehadirannya. Sami-sami. Semoga cerita dan pertemuan kita perdana ini menjadi sebuah inspirasi untuk kawan-kawan kita semua. Apapun yang punya pengalaman boleh berbagi di sini, agar supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita mengenal lah. Setidaknya kita memperkenalkan pengalaman kita kepada sahabat-sahabat Pacena semuanya ya. Dan tetap kreatif serta berpikir konstruktif ya kan. Oke, terima kasih sahabat Pacena semuanya atas stay-nya terus di channel Pacena. Mudah-mudahan sahabat subscribers Pacena semuanya sehat selalu dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal.
pesan saya selalu perbaiki sholat dan perbanyak sholawat. Kalau ada, rutinkan sedekah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.